Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bergabung kembali dengan seri kesayangan kita, teman berbuka makin berkah dengan Islam Kafah. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Ya, bagaimana kabar Ramadan kita hari ini? Semoga semakin semangat ya. Seperti biasa, teman berbuka akan menemani Anda semua dalam 30 menit ke depan dengan insight inspiratif yang penuh berkah dan tentunya akan disajikan secara manis dan apik oleh guru-guru kita yang penuh ilmu. Masya Allah. Dan dalam episode kali ini kami telah mengundang Ustazah kita, Ustazah Fitri Ningsi, yang akan berbagi pandangan dan tips bagaimana membangun keluarga pejuang Islam. Masya Allah. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa sejauh ini gimana? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini jazakillah khairan sudah mau bergabung bersama kami untuk berbagi ilmunya tentang keluarga pejuang Islam. Nah, di sini kan pertanyaannya adalah bagaimana dan tentang keluarga. Ini saya langsung saja ya mau tanya-tanya ini. Kenapa sih mau membangun keluarga pejuang Islam? Bukan diri pejuang Islam. Itu gimana pandangannya Ustazah? Wah, ini pertanyaannya padat ya. Jadi baru pertama langsung padat gitu. Jadi kita urai dulu ya berkaitan dengan bagaimana paradigma di dalam Islam berkaitan dengan keluarga. Jadi keluarga itu secara umum sekalipun bukan dalam definisi Islam terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga. Dan idealnya kepala keluarga jelas orang suami, bapak, anggota keluarga, istri dan anak-anaknya. Definisi keluarga di dalam Islam adalah sebuah bagian inti dari tatanan masyarakat yang terdiri dari idealnya ini ya, pemikiran, perasaan dan peraturan yang sama di dalam keluarga tersebut, sehingga definisi dari keluarga itu bisa berfungsi secara optimal. Peran ayah, peran suami kepada istri, ayah kepada anak-anaknya, terus kemudian istri kepada suami dan anak-anaknya berjalan optimal. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Jadi semua interaksi yang kemudian terjalin dalam keluarga tersebut dipayungi dalam sebuah atmosfer ketakwaan. Nah, kenapa tadi harus perjuangan atau harus menjadi keluarga pejuang gitu ya? Karena kita menyadari bahwa realitas hari ini adalah realitas yang kemudian perlu dihadapi dengan perjuangan. Kita bicara soal keluarga sebagai sebuah bahtera ya. Sering kan ya disebut dengan bahtera rumah tangga gitu ya, berlayar. Kalau mengibaratkan bahtera itu berlayar, berlayarnya di mana? Laut. Di lautan. Lautan itu pengibaratan sebagai kehidupan. Apakah laut itu lempeng-lempeng saja ya kan? Penuh badai Iya, gitu ya, kadang cuacanya cerah ceria, kadang kemudian banyak badai, kadang ada masa di mana ombaknya landai, kadang ada masa ombaknya besar. Definisi itu mungkin ya yang dimaksudkan tadi sebagai sebuah ujian. Maka susah senang, sulit gampang itu harus dihadapi bersama. Mungkin kalau kebahagiaan semua anggota keluarga itu siap. Tapi bisa saja ketika ada badai, ketika ada angin yang kencang, ketika ada ombak yang tinggi, belum tentu semuanya bisa menghadapi hal tersebut. Itulah kenapa orientasinya ketika membentuk keluarga harus punya mindset pejuang. Karena yang kita arungi ya kan adalah medan yang kita tahu ini adalah sebuah lautan, kita tahu kita akan menuju kemana, tetapi kita tidak bisa memprediksi ya sebesar apa, selama apa, ujian-ujian itu akan menerpa, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu. Jadi itu yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar suka-suka terus kemudian ayo menikah tanpa kemudian menyadari bahwa betapa mulia tujuan pernikahan di dalam Islam sehingga terbentuk sebuah keluarga tersebut. Masya Allah, gitu. apalagi tujuannya itu untuk
taat kepada Allah. Iya. Yang notabene taat itu susah-susah ya. Iya, susah-susah Gampang-gampang gampang kan ya? gampang. Iya. Subhanallah. Jadi ayahnya harus pejuang, ibunya pejuang, ya, atau suami istri pejuang, anak-anaknya juga pejuang gitu. Untuk memperjuangkan ini gimana jalan-jalan yang harus kita lewati? Baik. Karena tadi kita melihat bahwa ternyata membangun sebuah mahligai rumah tangga itu bukan perkara yang mudah istilahnya. Pertama kalau kita berbicara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang punya latar belakang berbeda-beda gitu. Jadi kalau saya selalu mengistilahkan aku, kamu sama dengan kita itu bukan hanya bicara soal membalikkan telapak tangan, begitu misalnya ketika akad itu sudah jatuh maka status berubah yang tadinya sama-sama orang asing terus kemudian menjadi suami dan istri terus langsung otomatis kayak saklar lampu langsung klik begitu kan? Kan tidak. Dari situ saja kita akan berhadapan dengan latar belakang yang berbeda. Terus kemudian cara pandang atau kemudian pola asuh yang membesarkan itu berbeda, lingkungan tempat tinggal yang berbeda, maka pasti akan ada hal-hal yang berbeda. Tetapi sedari awal harus punya kesamaan dulu berkaitan dengan visi misi berkeluarga kita itu apa. Jadi itu yang penting disamakan. Jadi bukan bicara penting untuk bicara soal kesiapan finansial, penting untuk bicara soal bagaimana hal-hal teknis lainnya, tetapi yang paling utama adalah men-setting atau menyepakati ya visi misi berkeluarganya itu apa. Kalau kemudian bersepakat misalnya menjadikan mahligai rumah tangga sebagai baiti jannati ya kan, rumahku surgaku, di mana tujuan dari mahligai pernikahan ini adalah ridwanullah, mencari ridhonya Allah. Maka sesungguhnya setiap pihak ya, kedua belah pihak ini suami dan istri akan berusaha bagaimana kemudian dirinya belajar dan membangun komunikasi yang sehat sehingga akan terus-menerus memperbaiki diri sehingga memiliki kualitas yang seperti apa sih? Suami yang baik, istri yang baik. Dan sebenarnya persoalan itu menempa, ibarat kita kayak di sekolah gitu ya. Setiap persoalan itu sejatinya menjadikan orang itu jadi tahu seberapa pahamkah dia menghadapi berbagai macam persoalan dan seberapa nilai dia begitu ya untuk lulus atau tidak lulus dari sebuah persoalan yang dia mungkin masih perlu belajar untuk menghadapinya. Itulah kenapa kan pernikahan itu digambarkan sebagai sebuah perjalanan panjang, ibadah seumur hidup. Maka tadi definisi yang paling harus di-clear-kan soal belajar, komunikasi yang baik, terus kemudian memahami ini adalah sebuah ibadah. Jadi apa ya? Ini yang perlu dipahami sehingga ketika mengatakan kenapa sih harus berjuang gitu ya? Ya memang itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus selesai dengan diri kita karena kita berhadapan juga dengan orang lain yang baru masuk dalam kehidupan kita. Belum lagi kalau kemudian Allah telah merizkikan kita anak, buah hati, maka peran kita bertambah lagi gitu kan. Karena kan kalau kita bicara kita jadi istri otomatis jadi menantu, ya kan? Jadi menantu seseorang, jadi ipar seseorang, punya keluarga baru, ya. Berhadapan dengan situasi yang mungkin kalau kita dengar atau kita lihat itu tentu berbeda dengan ketika kita menjalaninya secara sendiri gitu kan. Pasti dinamikanya lain sendiri dan lain-lain. Seperti itu. Jadi baru mau bergabung saja itu udah luar biasa juga perjuangannya ya. Itulah kenapa memang pernikahan itu harus dimulai dengan mindset yang benar sehingga menjadi wajar orang itu harus banyak belajar. Jadi bukan begini, udah datang nih jodohnya, saatnya saya mau belajar. Salah. Jadi banyak orang berpikir, nantilah urusan berpikir soal apa yang menjadi visi misi keluarga saya, seperti apa nanti saya berperan sebagai seorang suami, ayah, istri, ibu, terus kemudian bagaimana saya mendidik anak-anak saya, itu sudah settle dari awal sehingga ketika dia masuk ke kapal bahtera itu, dia sudah action. Karena sudah punya pengetahuan akan hal itu, kan begitu. Berarti nggak tiba masa tiba akal. Iya, betul. Jangan-jangan nanti tiba masa hilang akal gitu ya. Akhirnya bahteranya terombang-ambing. Jangan sampai kemudian karam gitu kan, tenggelam. Ya,
seperti itu. Luar biasa ya. Itu berarti perlu belajar banyak dulu Iya. ya sebelum punya. Nah, ini kalau tadi ya memilih. Sekarang ketika sudah nyatu gitu. Nah, mau berjalan itu kira-kira tantangan-tantangan apa yang biasanya dilewati dan gimana sikap perjuangan itu atau Iya. tambah mempersiapkan? Oke, jadi Baik. kalau tadi kita sudah selesai, jadi kan yang paling pertama, kita harus punya imun dan iman lah ya di dalam diri, iya. Oke. Jadi imunnya kuat dalam artian mengenal dirinya seperti apa, ya kan. Mhm. Kita itu kebanyakan kalau belum selesai mengenal diri, lalu berusaha mengenal orang, itu biasanya tantangannya jadi double. Maksudnya saya apa? Ketika kita selesai dalam mengenali diri, seperti apa hakikat kita, ya Mhm. kan? Mhm. Kita ini sejatinya misalnya kita perempuan, Mhm. ya, yang seperti ini perwujudannya, Mhm. yang seperti ini tuntunannya di dalam Islam, Mhm. gitu Mhm. kan? Memahami secara utuh, Mhm. bukan banyak hanya ikut-ikutan misalnya mau Mmm. menikah, waduh teman-teman semua sudah pada nikah, Mhm. itu Mhm. kayaknya deadline ini ya, kayaknya harus segera, Kejaran. mencari Mhm. pasangan, Mhm. tetapi tidak berpikir apakah bekal yang saya punya itu cukup. Mmm. Nah, jadi ketika perbekalan kita cukup, maka, kita akan memulai mengarungi rumah tangga itu. Mhm. Ketika tadi visi misinya udah klik, Mhm. ya kan, Mhm. enak nih ya jadi, nahkodanya, punya visi misi yang sama dalam artian gini, satu bahtera, harus punya tujuan yang sama dong. Benar. Bayangkan kalau kemudian mengarungi sebuah lautan, ya, terus kemudian berbeda arah dan tujuan. Mmm. Jangankan menghadapi gelombang, eee ombak, badai, dan lain-lainnya. Bertengkarnya udah di dalam bahtera itu sendiri. Mmm. Yang satunya maunya belok ke kanan, yang Mmm. satunya belok ke kiri, yang Mmm. satunya mau tujuannya A, yang satunya mau tujuan B. Baik. Di situ saja sudah banyak konflik, Mmm. iya kan? Mhm. Mhm. Jadi, Mmm. kalau kemudian sudah selesai dengan yang itu, kesamaan visi misi itu oke, klik di Mhm. awal bahwa oke, kita punya satu visi misi, kita memulai sebuah babak baru dalam kehidupan kita, Mhm. membangun mahligai rumah tangga, maka pasti semuanya jauh lebih mudah. Mhm. Dalam artian kita sudah tahu Mhm. bahwa dalam membangun mahligai rumah tangga itu tidak akan mungkin perjalanannya mulus saja, Mhm. ya kan? Mhm. Kita sudah tahu bahwa kita akan ketemu dengan berbagai macam persoalan. Mhm. Mulai dari bagaimana kita berupaya untuk mengenal satu sama lain, Mhm. itu kan bagian dari, proses juga gitu kan, Mmm. Mhm. tantangan untuk mengklikkan menjadi teamwork ya Mmm. yang Mhm. solid. Mhm. Sampai kalau digambarkan kan bagaimana, relasi Mhm. antara suami istri dalam Islam itu disebut sebagai sahabat. Mhm. Nah, jadi kalau bersahabat itu kan dinamikanya tidak mungkin seseorang Mhm. langsung kita katakan sebagai sahabat, Mmm. kalau kita tidak melalui begitu banyak ya, Iya, proses bersama. perjalanan, proses bersama, Mhm. sehingga kita betul-betul mengatakan bahwa, iya, Mhm. dia adalah, sahabat gitu Mhm. kan, Mhm. yang kemudian saling menguatkan. Di Mhm. dalam Islam juga dikatakan keluarga itu konsepnya laki-laki dan perempuan itu ta'awun gitu Mmm. kan. Belum lagi kita memahami, di dalam Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mmm. Menyadari bahwa bagaimanapun, siapapun suami kita Mhm. tetap memiliki posisi sebagai qawwam, ya Mhm. kan? Sekalipun mungkin kita merasa, wah kayaknya saya yang paling tahu ini rute perjalanannya. Mhm. Tetapi ketika kita tidak ditundukkan dengan pemahaman bahwa suami kita itu adalah qawwam Mhm. gitu kan. Mhm. Bagaimana kita mengkomunikasikan Mhm. agar tidak salah jalan, Mhm. harus dengan adab dan akhlak yang baik gitu kan. Mmm. Berarti Mhm. harus paham, syariatnya juga kan, seperti Mmm. apa Mhm. misalnya Mhm. memperlakukan suami dan lain sebagainya. Mhm. Sampai kemudian settle di dalam ini, Mhm. insya Allah begitu pula kita memperlakukan berbagai macam persoalan yang hadir Mmm. nantinya, ya Mhm. kan? Mhm. Mhm. Menempatkan fakta-fakta yang kita hadapi dalam sudut pandang kacamata hukum syariat Mhm. sebagai objek yang harus dihukumi berdasarkan kesepakatan tadi, cara pandang kita ini cara pandang Islam Mhm. kan Mhm. gitu. Mhm. Mau lihat persoalan apa? Saya mau lihat persoalan finansial. Mhm. Kalau melihat persoalan finansial, saya mau lihat di apanya nih, Mhm. banyaknya apa berkahnya? Wah, Oh. dua-duanya dong, banyak dan berkah, itu Mhm. harapan bersama kan. Iya, Tapi benar. kalau misalnya disuruh pilih, Mhm. mau yang banyak atau yang berkah? Banyak nggak berkah, mungkin sedikit tetapi berkah. Ya Mhm. ini pasti cara pandang kita pakai, iya kan? Visi Benar misi benar benar. tadi. Coba bayangkan kalau suami beda, istri Mhm. beda.
Kacau ya. Iya kacau kan, Mhm. suami stres, dituntut misalnya, Wah. pokoknya saya nggak mau tahu Mhm. bagaimana caranya, saya mau A, I, U, E, O, Mhm. bagaimana caranya dapat uang misalnya kan, Mhm mhm. istri nggak mau tahu. Wah. Suami diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah hari ini, Mhm apa mhm yang mhm. terjadi? Pasti kemudian rumah tangga itu karena diukur misalnya kesejahteraan itu lewat banyaknya rupiah yang diberikan Mhm. tanpa kemudian meng-cross check, ini asalnya dari mana? Mmm. Halal nggak? Mhm. Toyib nggak? Mhm. Sehingga ketika dimakan Mhm. menjadi darah, itu Mhm. menjadi sesuatu yang berkah, Mmm. menyehatkan jiwa dan Mhm raga. mhm. Atau malah kemudian menjadi bibit-bibit sehingga banyak hal-hal yang rusak Mhm. masuk ke dalam tubuh anggota keluarga, Mhm. pada akhirnya jadinya panas gitu Mhm ya. mhm. Jadinya kok tidak gampang taat begitu terhadap Mmm. terhadap syariat, Mhm. hati-hati misalnya dengan. Nah, ini kan yang Mmm. tadi saya bilang, Mhm mhm. kalau beda cara pandang, Mhm. bahaya. Akhirnya melihat persoalan juga tidak sama. Iya Subhanallah, kan, heeh. melihat persoalan sama-sama kita butuh uang. Iya, Mhm mhm misalnya kan kita mhm. butuh uang, kehidupan udah tambah sulit, apa-apa Mhm sudah mhm. naik. Nah, ini kita mau sikapi dengan cara apa? Nah, Mmm. jadi kalau kita sikapi tidak dengan cara mindset berpikir yang benar, Mhm. maka pasti akan tidak berjalan dengan Iya. Jadi mulus. clash gitu Heeh, ya. jadi clash. Mana satu orang mungkin lagi, depresi, yang satu nggak jadi support Iya, system gitu ya, malah menuntut, "Aduh iya, cepet dikabulkan," iya. gitu, Malah bertentangan. malah di situ kita tidak merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak Mmm. tenang, tidak ada kasih sayang di dalam keluarga, Mmm. sehingga baiti jannati itu jauh dari Mmm. harapan gitu kan. Situasi lebih banyak, panasnya, lebih Mhm banyak mhm. konfliknya, Mmm. kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, iya. Kayak kasus-kasus hari ini banyak Ya, ya, benar suaminya sekali. itu akhirnya jadi, KDRT KDRT, mungkin, jadi ya marah-marah, kan? atau anaknya yang kena Ya, penyakit mental health iya, ya, karena itu, betul. heeh. Itu mungkin bisa diulas sedikit kasus-kasus seperti itu, Iya, Ustazah? jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa Mhm kondisi eksternal dari mhm. sebuah mahligai, kalau ibaratnya sekarang lautnya ini lagi badai-badainya gitu ya, Mmm, diserang sana sini, depan belakang atas bawah lah. mhm Bapak kena, ibu kena, mhm anak-anak kena gitu mhm kan. mhm Tetapi ketika kita memahami bahwa sejatinya setiap ujian ya mhm kan mhm itu memang eee, datang dengan seperangkat solusi kan mhm gitu mhm kan. Tidak mhm pernah Allah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. mhm Terus setiap persoalan itu akan hadir beserta dengan solusinya. mhm Kita mhm memahami dulu, ya kan? mhm mhm. Tadi kacamata dalam melihat persoalan ini apa? Mhm Ketika mhm kacamata melihat persoalannya ini sama mhm dengan skop berpikir Islam, maka mhm kita akan juga proporsional melihat, mhm oh ini adalah persoalan yang bisa diselesaikan secara teknis. Oh, mmm, ini persoalan yang sifatnya sistemik, sehingga mmm, solusinya juga by system misalnya kan. mmm, Sehingga ketika kita melihat sebagai persoalan misalnya tadi masalah income, mhm mhm. masalah Iya, pendapatan kan heeh. rata-rata kan kalau kita bicara soal kesejahteraan hari Mhm ini kayaknya semakin sulit mhm. dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, sehingga jauh dari kebahagiaan Mhm begitu ya. mhm. Tetapi kan sebenarnya tidak melulu dengan harta orang Mhm. bahagia, Mhm, tetapi kita seharusnya. tidak bisa menafikan bahwa harta itu, mutlak keberadaannya misalnya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan yang primer, kan. Bener. Dan pemenuhannya ini kan sebenarnya bukan hanya pada aspek laki-laki bekerja atau tidak bekerja, Mhm. tetapi apakah ini mudah diakses, kan begitu kan. Mmm. Apakah kemudian proses distribusinya itu merata di tengah-tengah masyarakat? Mhm Karena, mhm. kebanyakan orang berpikir mereka sudah bekerja ya, Mhm mhm. tetapi selalu saja mentok dengan penghasilan yang tidak cukup, Iya, ya. kurang terus. Heeh, kurang terus. Nah, ketika bicara soal penghasilan yang kurang, Mhm gimana menghadapi kekurangan ini? mhm. Apakah tetap harus kita genjot agar tetap menyesuaikan dengan lifestyle Mhm. sehingga kita kemudian mengambil jalur-jalur income lain yang sudah kita tidak peduli lagi ini Mhm benar apa mhm. tidak, Mmm. agar mengejar itu Mhm atau kita mhm. merasa qanaah, gitu kan. Kita Mhm memilih mhm. qanaah, terus kemudian bersabar dengan yang ada, Mhm. karena kemudian definisi keberkahan yang kita inginkan. Insya Allah kan, Mmm. ketika kita memilih yang qanaah, insya Mhm. Allah kita bersabar dengan hal Mhm itu, mhm. tetapi kita berpikir bahwa tetap
berupaya untuk mencari agar tercukupi kebutuhan keluarga tetap dengan koridor yang benar. Kan begitu kan? Gimana kerjasama, tidak saling menyalahkan. Bayangkan sudah kurang uangnya, terus kemudian kerjanya saling menyalahkan, ya kan? Istrinya yang katanya terlalu banyak minta atau suaminya yang malas gitu ya. Itu kan. Jadi ketika kita menyadari, oke, ini memang ada porsi yang kita berbicara secara sistemik. Tetapi ada hal-hal yang kita bisa lihat secara skup keluarga ini. Gimana menghadapi keadaan seperti ini, gitu kan. Saling pengertian itu penting, harus ada. Ya kan, memahami. Misalnya, suami memahami bahwa nafkah yang diberikan kepada istri itu belum cukup. Istri memahami bahwa suami telah bekerja. Bagaimana ya kita saling ridho agar cari cara bagaimana agar rezeki ini tetap berkah, manfaat, ya kan? Intinya di sini kerjasama, karena tadi mahligai rumah tangga berjalan sebagai keluarga pejuang, itu kan tadi perjuangan itu kan tidak hanya dibayangkan sebagai sesuatu yang dikuar-kuarkan lewat semangat yang membahana, terus kata-kata yang membuat semangat, tetapi sejatinya gimana kita bersikap kan? Mungkin tadinya sebelum menikah dengan latar belakang keluarga yang serba ada, berkecukupan, nggak susah gitu. Begitu masuk dalam mahligai rumah tangga, 180% berbeda. Gimana menyikapi itu? Kalau kita tidak punya mindset berpikir bahwa ini adalah sebuah persoalan yang harus saya hadapi, bagaimana saya kemudian harus berjuang untuk itu. Tapi di sisi lain kan kita tahu bahwa seharusnya memang mekanisme distribusi harta, ya kan, mekanisme penentuan harga, kemudahan laki-laki untuk bisa mengakses pekerjaan, seharusnya terbuka lebar, ya kan? Nah, sambil kita kemudian memperjuangkan, sambil juga kita memupuk kondisi rumah tangga yang penuh dengan saling pengertian, komunikasi yang sehat dan kasih sayang, gitu. Nah, ini tadi kan bicara tentang bapak ibunya ya dalam keluarga ya, jadi orang-orang yang kuat. Nah, biasa ada juga ya suami istri itu sama-sama kuat tapi anaknya rapuh. Apakah ada kasus seperti itu atau mungkin nggak ada ya? Tapi kalau ada, salahnya di mana? Gitu. Jadi maksudnya mau membangun anak juga dong pejuang. Betul, betul. Ini perlu didefinisikan dulu. Kuat dari sisi apa nih bapak ibunya tadi didefinisikan sebagai kuat apa? Jangan sampai kuat yang dimaksud di sini kuat secara finansial. Ya. Tetap karena gini, kita bicara soal fungsi keluarga, itu bukan hanya sekedar memberi makan secara fisik, tetapi juga harus memberi makan secara jiwa dan ruhnya, imannya. Nah, gitu ya. Jadi bicara soal ruh, keimanan, bicara soal jiwa, ya, bicara soal fisik. Kalau makanan fisik, kita bicara soal income, ya kan? Kuat, sama-sama kuat nih, dua-duanya punya pemasukan. Kamu mau makan apa bisa dibelikan, kamu mau order apa silahkan. Fisik jadi insya Allah secara gizi, secara fisik itu terpenuhi. Tetapi mungkin yang dimaksudkan rapuh secara keimanan dan jiwa ini banyak faktanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa, dikatakan di situ, janganlah engkau meninggalkan generasi yang lemah di belakang. Apakah lemah yang di sini dimaksudkan dia tidak kuat berkelahi? Itu tadi fisik ya. Ternyata yang dimaksudkan di sini adalah generasi lemah yang dia di situ bakhil ya, secara jiwa ya, rapuh secara jiwa, bobrok secara jiwa karena tidak pernah diberi makan jiwanya. Nah, apa yang terjadi ketika makanan jiwa itu kurang? Rapuh. Apa yang terjadi ketika makanan ruh, iman itu tidak ada? Pasti rapuh. Istilahnya kalau saya mengibaratkan casingnya itu wow gitu kan. Cantik, ganteng, ya, sehat gitu. Tetapi secara entitas terdalam, misalnya siapakah Tuhanmu, ya kan? Apa agamamu, siapakah nabimu, ya kan? Terus kemudian apa kitabmu, itu lost. Bukan sekedar jawaban
Allah, Muhammad, Al-Quran dan Islam. Kalau itu kayak tes-tes waktu pelajaran agama, Agama ya. tetapi mampu mendefinisikan bahwa tujuan penciptaan saya, ya kan, untuk apa saya hidup dan mau kemana saya akan kembali atau tujuan akhir saya, itu harus didefinisikan dulu di keluarga. Karena tadi keluarga pejuang itu mampu menguatkan secara fisik, secara jiwa, dan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Nggak bisa kita cari orang lain karena keimanan itu tidak diwariskan, kan gitu kan? Benar-benar ya. Kalau tak cantik ganteng otomatis Iya, dong kalau lihat, genetik. ih cantik, Ibunya wih bapak nih, ibunya ganteng dan cantik, wih tinggi gitu kan? Mm-mm. Itu diwariskan, tetapi bicara soal keimanan itu kan tidak otomatis. Benar. Nah, maka gimana? Dia dicari, dia dipupuk, dia dididik, dia diajarkan, dia dipelajari. Maka di dalam keluarga itu harus jadi madrasah. Makanya dikatakan ibu sebagai madrasatul ula, ibu sebagai guru pertama, bapak kepala sekolahnya, rumah adalah sekolahnya. Maka proses pembinaan itu harus ada. Bukan berpikir, yang penting saya cari uang banyak, cari sekolah bagus, cemplungkan anak-anak di situ. Nggak bisa. Itu bukan seperti mekanisme kerjanya mesin cuci gitu kan. Ada pakaian kotor, terus kemudian ada mesin dimasukkan, klik-klik gitu kan. Terus kemudian keluar langsung bersih gitu. Tidak, manusia itu jiwanya itu perlu ditaskif, dididik. Ya, dididik sehingga proses pendidikan ini yang kemudian harus dipahami oleh orang tua, punya porsi masing-masing. Ayah punya kewajiban, ibu pun demikian. Bagaimana mereka tahu bahwa dalam medan perjuangan ini sejatinya mereka tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Sehingga mereka menjadikan keluarga itu adalah madrasah. Anak kuat jiwanya sehingga berhadapan dengan situasi apapun di luar sana dia tahu bahwa Islam hadir dengan seperangkat aturan yang lengkap dan paripurna, maka saya harus mempelajari Islam sehingga nantinya apa yang saya hadapi di lingkungan kelak di kemudian hari itu saya bisa berhadapan dengan itu. Terus kita bicara soal makanan jiwa dalam artian pikirannya, akalnya gitu kan. Kita bicara soal ilmu pengetahuan harus diberikan, diupdate ya pengetahuan anak-anak, keterampilan hidupnya. Sehingga dia bisa sukses dunia wal akhirat. Karena definisi sukses jangan meninggalkan generasi yang lemah itu bukan hanya berorientasi kepada akhirat semata, tetapi bagaimana orang-orang yang memiliki mindset berpikir yang sehat itu bisa memimpin dunia. Bisa mengatur dunia kan? Bisa mengatur atau menerapkan aturan-aturan sehingga segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan kalau kemudian dia timpang. Mungkin paham banyak ilmu agama, tetapi ilmu dunia bicara soal teknologi, bicara soal sains, dan lain-lain. Ketika dia tidak punya koridor ilmu pengetahuan di situ, dan Islam sebagai istilah saya bilang rambu-rambu ya dan remnya, iya kan? Dia akan telan mentah-mentah semua informasi dan teknologi. Jadi anak sekarang itu kan ganteng, cantik, kuat-kuat, pintar-pintar, tetapi tidak tahu bahwa ini benar nggak harus saya ambil sebagai pedoman hidup saya, atau saya punya kacamata yang harus saya pakai untuk membedakan, oh ini yang benar, oh ini bisa saya ambil, oh ini saya harus tinggalkan, ya kan? Oh ini yang bisa saya modifikasi untuk mengambil nilai-nilai saintifiknya, ilmu pengetahuannya. Tapi untuk dari itu yang lain dari itu saya tidak bisa karena itu sudah bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan saya. Itu kan tidak main 1-2 hari jadi atau bahkan kita titipkan dia ke siapa begitu kan, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Hadirnya anak dalam sebuah keluarga itu diundang dengan penuh kesadaran oleh orang tuanya. Maka dia harus memahami itu, anak yang hadir itu atas undangannya, dia harus menjamu tamu, kan ibaratnya begitu kan, menjadi tamu di rumahnya dengan sebaik-baiknya agar nantinya ketika tamu ini kembali, dia akan kembali kepada surganya. Iya, karena hakikat punya anak soleh itu
tidak otomatis gitu kan. Ortu repot. soleh, ayahnya bukan namanya bapaknya soleh, mamanya solihah gitu ya. Terus kemudian anaknya otomatis Otomatis jadi jadi soleh dan ustazah. solehah gitu, bukan. Tapi itu tadi, jadi Masya Allah, berarti intinya harus proaktif ya, iya betul. semua pihak di dalamnya. Semua belajar kultur keimanan dan Kultur ketakwaan, rumah itu dibangun dengan komunikasi yang positif dan efektif. Tahu bahwa kita semua berproses masing-masing, tidak mudah, tetapi tidak mungkin Allah menggariskan sebuah aturan, sebuah peran yang kemudian itu keluar dari kemampuan kita. Itu dulu yang kemudian harus Masya hadir. Jadi Allah. optimisme kita pasti bisa. Bahwa kita ini mungkin bukan jadi keluarga yang biasa, dalam artian begini, mungkin pada umumnya keluarga melihat sejahtera dalam definisi materi, tetapi mungkin tidak terlalu sejahtera, tapi cukup dan kita qanaah, bahagia dengan apa yang Allah rizkikan, tapi kita menjadi keluarga yang begitu tenang jiwanya, ya kan, kuat akalnya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam persoalan dengan tangguh itu tadi Ya, gitu karena kan. pejuang Iya. ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya, teman berbuka sekalian. Saya tuh masih pengen tanyanya lagi saja nih, banyak yang bisa ditanya ya. Karena sangat menarik, Masya Allah. Dan ini semoga jadi bekal untuk kita semua. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya, teman-teman berbuka sekalian mau siap-siap buka puasa, Masya Allah. Ya. Kami berterima kasih sekali atas ilmunya yang sangat dalam dan sangat cemerlang ini. Bukan sekedar dalam lagi, tapi cemerlang. Itu dari Islam. Saya cuma menyampaikan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus dibina dengan Islam. Jazakallah khairan atas kesediaannya Ustazah. Kita akhiri sampai sini dulu. Kita tutup acara ini ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan semua peserta yang telah menonton. Jangan lupa dalam episode berikutnya masih banyak lagi inspirasi-inspirasi Islam yang bisa kita dapatkan. Oke, teman berbuka makin berkah dengan Islam kafah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.